Kalau kalian melakukan apa yang saya katakan ini, berarti ada tanda-tanda di mana kamu diterima di perguruan tinggi impianmu. Welcome to my channel. It's not a game, it's a rich thing. Saya akan membagikan sebuah tip yang pasti jitu kalian pasti diterima di perguruan tinggi sesuai impian kalian. Ya, saya akan ada 5 poin yang akan saya bagikan, dan ini hasil dari riset saya, yaitu saya mengajar menjadi guru privat matematika, fisika, kimia, juga privat UTBK bagi anak-anak yang masuk perguruan tinggi. Dari hasil riset saya bisa menyimpulkan bahwa ada tip jitu, tip khusus untuk kalian bisa lolos atau tembus UTBK, yaitu bagi adik-adik yang kelas 3 SMA sederajat, atau bagi adik-adik yang kemarin belum lulus UTBK yang saat ini sedang persiapan belajar, ya lakukan beberapa langkah ini, maka saya percaya kalian akan diterima di perguruan tinggi yang menjadi impian. Ya, tip pertama yaitu pemetaan soal secara matang. Maksudnya apa adik-adik? Ya, bagi adik-adik yang rindu atau akan masuk perguruan tinggi dengan jalur UTBK, saat ini cobalah mencari soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Itu bisa melalui beli buku, kumpulan-kumpulan soal UTBK, atau cari soal-soal di internet, atau soal-soal dari kakak-kakak kita yang sudah pernah mengikuti tes UTBK. Langsung aja adik-adik lihat dan coba kerjakan. Ini ada tujuannya adik-adik. Ya, adik-adik kalau sudah mencoba 1 soal atau 2 soal, minimal adik-adik tahu tentang soal UTBK itu seperti apa. Oh, hari pertama itu tentang soal-soal TPS yang meliputi beberapa bidang, numerik, pola gambar, ada bahasa Inggris juga, ada matematika dasar juga, dan sebagainya. Adik-adik minimal dengan mengerjakan soal ini, adik-adik tahu, oh soalnya seperti ini toh. Hari pertama, oh ternyata saya sangat kesulitan. Oh ternyata soal ini banyak sekali yang belum aku ketahui. Terus soal yang hari kedua, TPA, atau nanti di tahun depan ada istilah apa, coba dikerjakan aja. Ya, dari 2 soal yang adik-adik kerjakan, adik-adik akan tahu, bisa membedakan, oh ternyata soalnya seperti ini, sangat berbeda dengan soal-soal waktu aku SMA atau aku sekolah yang sederajat dengan SMA. Dengan seperti itu adik-adik punya penggambaran, oh soalnya beda. Ya, inilah yang dinamakan pemetaan soal secara matang. Lebih detailnya, oh nomor 1 sampai nomor 7, oh ternyata soal numerik, soal 8 sampai sekian, oh ternyata soal bacaan dan sebagainya, oh ada soal bahasa Inggris, ada soal itu. Adik-adik harus
langkah pertama ini harus tahu detailnya, oh seperti ini toh. Ya, kalau tahap pertama sudah adik-adik lewati, ya ada langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, mulailah untuk belajar. Saya selama 22 tahun ini mengajar, juga membimbing anak-anak yang UTBK itu selalu saya tanya, yuk belajar, ayo mulai. Bingung ditanya, mulai dari mana Kak Yo? Aku bingung. Nah, makanya adik-adik di dalam belajar itu ada dua cara. Yang pertama, cara pertama yaitu cara mandiri. Cara mandiri itu berarti adik-adik dalam mempersiapkan untuk ujian UTBK itu yaitu belajar sendiri. Ya, ada tip dari saya kalau bagi adik-adik yang mau belajar mandiri, ya minimal persiapkan semua materi-materi atau kumpulan-kumpulan soal UTBK tahun sebelumnya. Belilah buku-buku khusus pembahasan UTBK. Oh, saya nggak bisa beli Kak Yo. Oh, bisa. Di internet sekarang banyak sekali website atau link-link khusus yang banyak membagikan tentang bahan-bahan materi-materi UTBK. Bahkan termasuk YouTube juga. YouTube saya juga ada. Itu kalau belajar mandiri. Jadi adik-adik ketika belajar mandiri, kumpulkan bahan-bahan dari TPS dan TPA itu dikumpulkan terlebih dahulu. Mulainya kapan? Mulai sekarang. Karena kalau kita mulainya 1 bulan atau 3 bulan sebelum UTBK itu sudah ketinggalan. Karena banyak sekali yang dipersiapkan. Yaitu kalau belajar mandiri. Ya, belajar mandiri itu bagi orang-orang tertentu mampu, bisa karena punya kemampuan khusus. Bisa dengan ketekunan dan karena memang secara dasar anaknya cerdas. Tetapi bagi adik-adik yang kesulitan belajar, adik-adik juga bisa belajar melalui bimbingan belajar. Sekarang pada masa pandemi ini kan banyak istilahnya bimbingan belajar online. Bisa offline tapi dengan protokol kesehatan juga. Juga belajar melalui YouTube. Kalau melalui atau belajar via online dengan saya bisa. Nah, melalui bimbingan belajar yang sifatnya privat atau kolektif, adik-adik lebih mudah karena biasanya kurikulumnya atau setiap materi soalnya itu sudah dipersiapkan oleh lembaga atau pengajar. Ya, tinggal diikuti. Ya, dalam proses belajar ini perlu adik-adik ketahui, UTBK itu kan diikuti bagi adik-adik yang lulus kelas 3 atau lulusan tahun lalu ya. Jadi ada semacam tip bagi adik-adik yang saat ini kelas 3 SMA di dalam saat belajar selama 1 tahun ini adik-adik harus membagi belajarnya. Gimana? Menurut pengalaman saya mengajar bimbingan belajar, yaitu bagi adik-adik yang kelas 3 saat ini ikut membagi dua, yaitu materi kelas 3 yang saat ini adik-adik belajar di kelas 3 dari semester 1 sama semester 2, ya belajarlah materi itu. Tetapi tidak cukup, adik-adik harus juga belajar bidang lain, yaitu belajar materi UTBK. Itu tidak diajarkan guru-guru SMA. Makanya adik-adik harus punya inisiatif sendiri. Aku harus membagi waktu belajarku. Tidak cukup materi kelas 3, tapi saat ini aku harus belajar materi UTBK sendiri, yaitu melalui mandiri atau bimbingan belajar. Ya, kalau
dari 1 tahap 2 tahap kita lalui, yaitu pemetaan soal juga mulai belajar. Langkah selanjutnya mulailah latihan soal dan tryout. Kapan sebaiknya latihan soal dan tryout itu dimulai? Ya jelas mulai dari sekarang, dan seberapa sering, kalau bisa sesering mungkin. Ya perlu adik-adik ketahui bahwa soal UTBK itu soal yang istilahnya dalam mengerjakan itu membutuhkan waktu yang cepat. Rata-rata 1 menit sampai 2 menit itu harus selesai. Kalau lebih daripada itu, adik-adik bisa mengerjakan tetapi lambat seperti kura-kura. Jadi kalau istilah saya mengerjakan soal UTBK itu seperti kalau dalam game tembak-tembakan atau apa itu one shot one kill. Sekali tembak mati, sekali jawab. Untuk UTBK itu harus benar dan tepat dalam waktu cepat. Ya, adik-adik perlu banyak latihan belajar mengerjakan soal. Kalau melalui bimbingan belajar atau guru privat, kadang ada trik-trik khusus untuk mengerjakan soal dengan cepat. Adik-adik bisa juga yang mandiri juga bisa melihat trik-trik khusus melalui YouTube atau melalui sarana sosial media yang lain. Sekarang sudah banyak sekali. Ya, langkah selanjutnya, kalau kita sudah tahu sering latihan soal atau tryout, minimal di dalam tryout itu kan kadang dibagikan. Oh, skormu sekian, Dek. Anggap aja jumlahnya ini pemisalan. Oh, kamu dapat skor 500 sekian. Dengan itu adik-adik bisa tahu bekal. Oh, ternyata kemampuanku sekian, kapasitasku sekian. Pada tryout pertama ini penggambaran. Oh, Dek cuma 300. Tryout kedua 400, 500. Nanti turun lagi 450 dan sebagainya. Ini contohnya. Dengan banyak latihan soal dan tryout itu, adik-adik tahu kapasitas saudara, kapasitas adik-adik. Nah, langkah selanjutnya gimana? Yaitu pilih jurusan dan perguruan tinggi sesuai kapasitas kemampuan adik-adik. Ini kuncinya adik-adik. Banyak anak-anak yang merasa pinter di sekolahnya, dia ambil jurusan yang sangat tinggi. Contohnya kedokteran di universitas negeri yang terkenal di Indonesia. Karena dia merasa pinter dan jago di sekolahnya. Apakah ini tepat? Ada benarnya, ada yang tidak tepatnya juga. Adik-adik harus memilih jurusan itu sesuai kemampuan. Tidak bisa jadi takaran adik-adik di sekolah ranking 1, maka adik-adik mengambil jurusan di perguruan tinggi negeri yang favorit. Karena apa? Saingannya sangat banyak sekali. Ya, makanya saya sarankan pada level ini adik-adik harus memilih jurusan dan perguruan tinggi sesuai kemampuan. Makanya diperlukan suatu informasi baik melalui media sosial atau secara langsung. Adik-adik harus tahu, oh universitas A ini, jurusan ini tuh skornya minimal ambang batasnya sekian, daya tampungnya sekian. Ya minimal adik-adik bisa persiapkan 3 jurusan yang adik-adik pilih. Jurusan pertama kan berarti sesuai keinginan, sesuai cita-cita, passion kita. Kedua ada jurusan alternatif, jurusan ketiga alternatif ketiga. Memang harus kita persiapkan. Ya, orang itu
di dalam melangkah itu nggak boleh gerusa-gerusu. Artinya gini, kita harus melangkah sesuai dengan kemampuan kita. Karena UTBK itu seperti berperang, saingannya banyak, berperang dan lomba. Tidak dipilih semua, dipilih sesuai kota yang disediakan. Salah milih jurusan, salah milih perguruan tinggi juga bisa berakibat fatal. Oh, si A ini pinter sekali ya, tetapi tidak keterima. Karena kemungkinan salah satu problemnya apa? Menaruh standar yang tinggi, juga milih jurusan dan perguruan tinggi yang salah, yang saingannya seluruh orang Indonesia, orang pinter semua kumpul di situ. Itu kurang tepat. Maka pilihlah jurusan dan perguruan tinggi sesuai kemampuannya. Yang terakhir ini menjadi sebenarnya yang pertama, yaitu adalah doa dan restu orang tua. Sebelum kalian mengikuti ujian, jangan lupa berdoa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Juga minta restu dari orang tua. Saya percaya kalian yang menyaksikan ini bisa mempersiapkan UTBK dan kalian pasti diterima di perguruan tinggi sesuai impian. Terima kasih.